Kalau misalnya saya panelis, saya bertanya pada Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo pelanggar HAM? Mendengar simulasi Rocky Gerung yang mengandaikan dirinya sebagai panelis pada debat Capres 2019 yang menanyakan apakah Prabowo terlibat dalam pelanggaran HAM 98, membuat Boni Hargen naik pitam. Anda nggak bisa bilang enggak akan ada pertanyaan itu. Mungkin aja ada. Apa jawabannya kira-kira? Kalau itu nggak usah Jokowi jawab, saya aja bisa jawab. Karena itu coba, Boni jawabnya apa? Enggak, pertanyaan saya adalah Anda punya informasi nggak soal kasus ini? Bahwa sudah ada investigasi resmi dan nama beliau ada di dalam. Kamu membuat kesimpulan final seperti kamu menjawab pertanyaan anak SD A, B, C, D. Rocky Gerung adalah apa? A. Filsuf, B. Nabi palsu, C misalnya. Atau misalnya, jawab kita pun akhirnya terjebak dalam kedunguan intelektual. Jadi institusi resmi TNI sudah melakukan investigasi dan Pak Jokowi tidak akan mungkin mengatakan ya atau tidak karena proses pengadilannya belum tuntas. Karena kepolisian, sebentar. Saya tidak melarang Cicak ataupun Kadal untuk menginterupsi saya. Silakan. Bung Rocky mau merespons itu. Terima kasih. Tidak, saya nggak menginterupsi. Memang hak saya buat bicara. You yang jadi Kadal. Oke ya, saudara Kadal. Saya. Ya, ada lanjutkan. Kesal melihat temannya dihakimi Rocky Gerung, Henry Yosodiningrat yang pitamnya mulai naik tidak sadar sudah masuk perangkap. Kalau itu saya aja yang jawab, nggak usah Jokowi. Jawabannya yes, terlibat sesuai dengan putusan dari Dewan Kehormatan. Nah itu sudah itu. Ya udah. Ya sudah, apa lagi? Oke. Jadi menurut Pak Jokowi, Pak Prabowo terlibat. Bukan Jokowi yang jawab, saya Iya. Yosodiningrat yang jawab di sini. Kan sama jawaban dari tim itu. Kan masa jawaban berbeda-beda? Bener aja loh. Ditegur oleh Karni Ilyas karena tidak berhenti interupsi Rocky Gerung, Boni Hargen ngambek dan mengklaim ILC adalah forum oposisi. Ini kan dia memaksa kita untuk mewakili seolah-olah menjadi Presiden Jokowi menjawab pertanyaan. Yang pertanyaannya buat saya, pertanyaan anak SD seperti yang saya tanyakan tadi. Rocky Gerung adalah siapa? A. Filsuf, B. Nabi palsu, C. Tukang fitnah, atau orang gila. Saya mau jawab apa? Mau stop simulasi itu. Misalnya gue nggak boleh interupsi bang, dan ini forum buat oposisi. Let's say ini forum oposisi. Oke, jangan pakai verifikasi publik dan jangan pernah undang saya ke LC. Ini kalau saya nggak boleh interupsi. Anda jawab begitu, yang saya mau stop dia, simulasi dia. Gunakan simulasi sebagai panelis dan tanyakan keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran HAM 98 di debat Capres 2019. Lihat bagaimana cara Rocky Gerung menghantam Jokowi. Saudara nggak perlu jawab, saya buatkan jawabannya tuh juga di dalam thought experiment. Kalau Pak Jokowi menjawab, saya tidak tahu atau tidak terlibat, debatnya berhenti. Kalau Pak Jokowi bilang, ya Pak Prabowo terlibat, maka yang harus ditangkap pertama adalah Pak Jokowi. Karena dia tahu ada kejahatan dan dia biarkan bertahun-tahun. That's the logic. Tidak mampu beradu argumen dengan baik, Boni Hargen menyebut Rocky Gerung hanya orang yang pintar bermain kata-kata. Jadi jangan Anda menyeret Pak Jokowi pada perdebatan kusir si A pelanggar HAM atau bukan. Kamu membawa kita ke langit, tetapi kamu sendiri merayap di tanah gitu. Buat saya tidak masuk akal. What's the point? Saya kira cukup. Barusan saudara batalkan prinsip saudara sendiri. Dari awal saudara bilang Prabowo terlibat HAM itu. Sekarang saudara ragu akhirnya kan? Rocky, saya tidak sedang bermain kata-kata seperti kamu. Saya sedang bicara kebenaran. Ya, Anda ini kan orang yang cantik menari di dalam alunan musik. Sampai musik berhenti pun Anda masih menari. Henry Yoso menilai Rocky Gerung sudah menyimpang dari konteks diskusi dan menurutnya sedang mencari panggung. Ya, Anda ini sudah menyimpang dari konteks. Udah, karena itu. Nanti dulu. Saya mau fair. Tema kita malam ini adalah kaitan dengan penegakan juga sih tanya kok. dan Bagaimana? HAM. Ya, Sebelum jadi kalau Anda ini sudah berandai-andai semua, sementara KPU sudah membuat ketentuan yang Anda andai-andaikan ini nggak masuk dalam perdebatan. Jadi Anda hanya akan mengacaukan suasana aja, hanya ingin cari panggung Anda ini saya lihat. Dan sebelumnya saya nggak kenal orang ini. Saya baru tahu sejak ditampilkan di ELC. Dan selalu saya cari panggung, selalu mencerca pemerintah. Itu aja yang saya lihat. Jadi malas betul saya itu debat, apalagi diskusi dengan orang macam ini. Cukup Bang Hari. Melihat tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan simulasi panelis dalam debat Capres, Rocky Gerung memberikan jawabannya. Kalau jawaban tadi, kalau pertanyaan tadi, apakah saudara Prabowo Subianto terlibat di dalam pelanggaran HAM 1998? Seharusnya Pak Prabowo bilang begini, saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab itu adalah Pak Jokowi. Karena panglima saya waktu itu adalah Pak Wiranto yang adalah sekarang anak buahnya Pak Jokowi itu. Kan gampang aja kan? Rocky Gerung menyentil Henry Yoso yang tidak tahu membedakan antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Seperti Pak Yosodiningrat tidak bisa bedain antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Kan Anda tadi terangkan, hak asasi manusia tidak perlu dipenuhi, dilindungi. Karena hak itu melekat pada saya, pada saudara. Jadi tidak saya peroleh dari saudara. Hak asasi manusia itu dilindungi. Hak warga negara dipenuhi. Salah, itu salah. Hak asasi manusia itu harus diberikan dulu.
dipenuhi dulu. Buset, diberikan oleh Setelah siapa? terpenuhi baru dilindungi. Bagaimana Astaga. mau melindungi sesuatu yang belum Karena terpenuhi? itu disebut sebagai Presiden hak Jokowi asasi. sejak awal memenuhi hak-hak yang merupakan hak-hak asasi. Nah, ini dia hak dasar dari warga negara. Itu Nah, sudah dipenuhi gini ya, seperti saya inilah, uraikan sejak begini awal. nih ya. Melihat kedunguan Henry Yoso yang merupakan teman setimnya, Boni Hargen mengakui bahwa yang diterangkan Rocky Gerung benar. Hak asasi manusia itu, Bang, saya kira dalam hal ini saya setuju dengan Anda, Bung Rocky. Tuh, Hak asasi itu jangan memang bilang setuju dengan saya, bilang dia yang salah. Saya udah pasti benar tuh. hak saya selesaiin dulu. Hak asasi itu memang melekat pada diri karena sifatnya dia eksistensial, dia bisa ontologis. Jadi dia maka ada prinsip prima facie dalam penegakannya. Nah, tetapi ketika negara dengan kekuasaannya merampas hak itu, terjadi yang namanya violations against human rights. Nah, disitulah pelanggaran. Iya, cuma bilang buat Baik, cukup. Ada tinggal 1 menit lagi, Pak. Rocky Gerung meminta Boni Hargen menjelaskan tentang hak asasi manusia dan hak warga negara kepada Henry Yoso. Itu saudara bikin banyak kekacauan, saudara Yoso Didingrat. Saya tambah lagi ya. Dan tolong saudara Boni terangkan pada beliau nih. Dengar aja. Rocky Gerung menegaskan jika hukuman mati melanggar hak asasi manusia, Henry Yoso memberikan bantahan. You sebut tadi bahwa Jokowi berhasil menegakkan hak asasi manusia karena hukuman mati dilaksanakan, karena undang-undang ormas dijalankan. Lo di dalam traktat hak asasi manusia dunia, hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Hak asasi itu yang boleh dilanggar itu ada yang non-derogable right dan ada yang derogable right. Alah, salah. Itu hak dasar. Dalam undang-undang tentang HAM sendiri, nyawa yang ada dalam kandungan ibu, seorang bayi ya sudah Derogable bernyawa, apa non-derogable? boleh digugurkan, Oke. boleh dihilangkan Hak demi asasi keselamatan membunuh orang ibu. derogable apa non-derogable? Nanti di rumah saudara Boni terangkan pada beliau itu konsep dasar dari hak asasi manusia itu, ya. Ya udah. Bahwa itu tidak boleh diambil dengan alasan apapun nyawa manusia itu. Oke. Bisa saja suatu ketika, ya, pada waktunya SKT itu diterbitkan, maka si ormas mencabut surat pernyataan. Jadi tetap yang berlaku adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tolong dicermati ini, ya. Saya tidak bicara substansi tentang siapa itu organisasi, tetapi saya bicara tentang bagaimana kekuatan hukum, bagaimana Perpu nomor 2 2011 itu betul-betul dijalankan secara cermat, secara cerdas dan secara konsekuen. Menanggapi kekhawatiran Junimat Girsang, Rocky Gerung meminta agar masyarakat tidak ditakut-takuti dengan opini politis, di mana otaknya sindir Rocky tajam. Tadi Pak Girsang mengatakan pada waktunya nanti akan menimbulkan kekerasan. Istilah pada waktunya itu kapan? Kalau kekerasan itu terjadi bersamaan dengan bubarnya NKRI, boleh nggak? Ya boleh aja. Jadi Anda membayangkan sesuatu dan Anda tarik bayangan buruk itu untuk menakut-nakuti warga negara dengan akibat keakraban warga negara terganggu gitu. Di mana otaknya tuh? Saat membahas FPI, Rocky Gerung kembali mengangkat isu sejarah mengingatkan soal Piagam Jakarta. Sejarah itu tidak mungkin dihilangkan, tegasnya. Front Pembela Islam, jelas itu kata Islam di belakangnya tuh. Ya dengan sendirinya, inherent di dalam Islam adalah keyakinan dirinya tuh, keyakinan ideologisnya tuh. Ya sudah, biarkan aja kan. Toh Pancasila juga dasarnya tadinya adalah Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu kita hapus. Demi apa? Demi persaudaraan antar warga negara. Tetapi sejarah itu tidak mungkin kita hilangkan. Kan itu jalan pikirannya kan. Semakin dihilangkan, dia semakin membekas. Usai menyebut Presiden tidak memahami Pancasila, Pedi Gusnaidi mendesak Rocky Gerung untuk memberikan klarifikasi. Namun Rocky justru menegaskan, saya serius menuduh itu. Di awal tadi saya katakan, saya tidak Pancasilais. Siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya? Harus orang yang sudah Pancasilais. Siapa di Indonesia? Nggak ada tuh. Polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berutang itu. Kalau dia paham dia nggak naikin BPJS. Kalau dia paham dia nggak melanggar undang-undang lingkungan tuh. Itu tadi Bang Rocky bilang presiden nggak ngerti Pancasila. Saya ini agak tersinggung karena itu presiden kita. Maka saya minta itu tolong apa mau di sini apa nanti diklarifikasi di sana karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Terima kasih. Iya, saya serius menuduh itu dan saya nggak akan klarifikasi. Pak Karni. Melihat respon Teddy Gusnaidi, Junimat Girsang yang merupakan kader PDIP menyatakan niatnya melaporkan Rocky Gerung karena dianggap menghina simbol negara. Karena Pak Presiden adalah kader dari PD Perjuangan. Melalui forum ini dan atas izin dari pengurus, saya akan melaporkan. Saya nggak bicara kader, saya bicara Saya dia akan sebagai melaporkan presiden itu. bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara pada malam hari. Makasih. Baik, sekarang Profesor Irman Putrasi. Kapan presiden jadi simbol negara tuh? Presiden tuh dipilih dan bisa Udah, kalau kita mau dibatalkan. diskusi nanti, kalau mau kita mau Enggak, saya nggak akan diskusi. kalau nggak berdiskusi udah diam. Iya, iya juga nggak ada poin. Ya, udah Ngapain? cukup. Iya, komentar. Ya, dua-dua cukup. Namun setelah menyebut Presiden sebagai simbol negara,
Pernyataan Junimat Girsang justru dibantah habis-habisan oleh Irman Putrasidin di hadapan publik. Pak Girsang tidak ada yang salah ya. Pak Girsang itu, Pak Junifer itu menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR, jadi memang harus berbicara. Mungkin beliau dapat dari konstituennya, jadi apa yang dibicarakan anggota DPR belum tentu kita senang mendengarnya. Itu belum tentu kita setuju, tapi beliau harus mengungkapkan. Baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen, makanya kemudian kita berikan kekebalan. Yang kedua adalah bahwa simbol negara menurut Undang-Undang Bendera Bahasa itu hanya bendera, bahasa, dan lambang negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Orang bisa mengkritik presiden karena presiden sebelum dia bekerja, kita sudah siapkan gaji, pakaian, semuanya. Tidak perlu pikir apa-apa. Siapapun jadi presiden, pokoknya keluarganya tenang hidup, kita siapkan semuanya. Tapi Anda harus siap saya kritik di tengah jalan juga. Seperti itu. Jadi Kan kita bisa ujikan itu. Misalnya, tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies calon presiden 2024, Ahok adalah wakil presidennya tuh. Coba kita pikir, berhenti tuh bullying tuh. Untuk menghentikan bullying terhadap Anies, Rocky Gerung membuat asumsi bagaimana jika Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok. Irma Caniago menyebut Rocky Gerung badut karena idenya yang tidak masuk akal. Ini badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Ini dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Ya jangan. Disebut badut oleh Irma Caniago, Rocky Gerung membalas dengan cara berkelas dan tidak terpancing, menunjukkan kedewasaan dalam berdebat. Dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen, bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya, ini motifnya apa. Karena itu saya ujikan, seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya, badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Oke ya. Nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau. Irma Caniago menuding Rocky Gerung sebagai pengamat politik yang tidak fair karena mendukung Gerindra. Anda bukan siapa-siapa. Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra nggak konsisten. Kan Anda kan dukung dia, mereka mati-matian. Nah, sekarang saya tidak mendukung Gerindra. Kan tahu gimana tuh. saya mendukung Gerindra? Nah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri, saya dukung pikiran saya. Gini saya terangin ya. Prabowo kemarin. Gimana mau dukung Oke, saya pikiran terangin ya. Anda? Karena Anda itu kan bukan siapa-siapa, Karena itu Bos. saya terangin. Karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa itu. Enggak bisa begitu. Posisinya Anda mendukung Gerindra. Sekarang saya terangin Publik ya. di seluruh Indonesia Oke, karena- tahu. oke, saya ntar Jadi lah. nggak bisa juga Anda Oke. katakan bahwa Anda mendukung diri Anda Oke, sendiri. saya Anda ngaku bukan nanti. siapa-siapa. Dituding sebagai pendukung Prabowo, Rocky Gerung menjelaskan motifnya beroposisi dengan Jokowi. Dia menilai rejim Jokowi penuh dengan kedunguan. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Jadi saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Beroposisi dengan motif membatalkan kedunguan rejim Jokowi, pernyataan Rocky Gerung membuat Irma Caniago naik pitam dan memberikan reaksi yang keras. Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Anda Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda dengan- lebih dungu dari orang yang paling dungu di Oke, Indonesia. baik, ditahan dulu. Kita disaksikan masyarakat Indonesia. Memang, Kita saya- harus kontrol emosi dulu di sini, Bu Irma. Oke, kita tengahi dulu. Silakan Pak Farid. Kita tahan dulu. Menyadari Irma Caniago dan Boni Hargens ada dalam forum diskusi, Rocky Gerung memastikan waktunya berapa menit untuk bicara dan siap memberi subsidi. Giliran saya berapa menit ya? Pokoknya kalau habis saya bilang habis. Karena saya mau hitung berapa interupsi nanti. Mau saya subsidi aja. Oke, Saya boleh nanya Bung Rocky ya? bener kan saya bilang interupsi pertama silakan. Enggak, ini biar lurus. Dinilai tidak netral dalam memberi kritik, Rocky Gerung menjelaskan kepada Irma Caniago dan Boni Hargens bahwa dia mengkritik orang yang suka klaim prestasi orang lain.
Kalau dikatakan bahwa saya tidak netral itu karena saya tidak mengkritik Prabowo. Saudara sendiri bilang Prabowo nggak punya prestasi. Ngapain saya kritik orang yang nggak punya prestasi? Jadi, dungu keberapa tuh? Tulis. Yang saya kritik adalah orang yang mengklaim prestasi orang tuh. Pak Jokowi banyak klaim prestasi orang, maka saya mesti kritik. Kan masuk akalnya begitu tuh. Jadi ini bermain-main di dalam retorik dan kita nggak mau diuji logiknya. Kalau dibilang netral, netral itu orang yang tidak diperintah oleh kekuasaan itu netral. Saya nggak diperintah siapa-siapa. Jadi suka-suka saya aja tuh, itu netral. Boni Hargens menyebut apa yang disampaikan Rocky Gerung menyesatkan. Rocky Gerung menanggapinya dengan cerdas dan memberikan klarifikasi yang tepat. Bukan netral itu bukan duduk di tengah, tapi di brief pikirannya tuh. Nggak begitu. Netral, salah kamu Rocky, salah. Ini filsafat apa Kamu ini? bukan lagi salah, kamu Netral dungu itu. kamu tambah dungu. Netral Silakan itu kalau mau tidak tambah ada dungu. perkara dengan kekuatan luar. Saya luruskan. Netral itu tidak ada urusan Ya, dengan kekuatan Anda juga luar tidak yang mempengaruhi. Anda Netral tidak itu punya sebuah posisi kewajiban. otonom. Iya, Meluruskan, Anda nggak punya kewajiban. Biarin aja kalau dia sesat. Saya kira memang saya sering menyesatkan, tapi saya membuat orang tersesat di jalan yang benar. Jalannya dia dikit ya. Tak sanggup berargumen dengan Rocky Gerung, Irma Caniago menggunakan cara lain untuk menghentikannya. Namun Rocky Gerung tetap tidak terpengaruh. Ya, Oke, Rocky interupsi Gerung, kedua, silahkan. Rocky Gerung, saya ingin sampaikan satu hal ya. Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Al-Quran loh, Agib. Al-Quran itu dikatakan fiksi loh oleh dia. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya? Ya, kita- Jangan dipercaya omongannya. Saya dulu bilang kitab suci fiksi, saya nggak bilang Al-Quran. Ini kedunguan kedua nih. Tadi Menurut Irma, apa yang disampaikan Rocky Gerung dalam forum ILC tidak elok sebagai seorang akademisi dan pengamat. Rocky Gerung menjawab bahwa dia hanya menyampaikan fakta dan kebenaran. Saya mau tanya, disiplin ilmunya apa sih sebenarnya gitu? Kok kayaknya semua bisa dia komentari seenak-enak udelnya ngomong di ELC ini dari saya pertama kali nonton, tapi nggak ada satupun yang menurut saya beliau ini lakukan secara fair. Anda sebagai sebagai pengamat harusnya berdiri di tengah. Nggak pas Anda berkomentar seperti itu. Karena yang Anda lakukan adalah provokasi. yang benar, Ya yang benar itu Bapak bersikap fair. bersikap fair artinya pro Jokowi. Oh enggak. Oh, oke. Enggak. Maaf ya. Irma meminta Rocky Gerung untuk fair terhadap Jokowi. Jika salah, kritik. Jika benar, apresiasi. Rocky Gerung menjawab bahwa dia akan selalu kritis terhadap kebijakan yang tidak tepat. Ketika Jokowi melakukan kebaikan maka seharusnya Bapak memberikan supporting dan Bapak beri apresiasi. Dan ketika Pak Jokowi melakukan kesalahan, Bapak boleh melakukan kritisi. Tapi Bapak nggak pernah lakukan itu. Yang Bapak lakukan selama pemerintahan Jokowi, Bapak selalu membuli Pak Jokowi. Saya menunggu sesuatu untuk saya pujikan pada Pak Jokowi, tapi belum ada itu. Thanks. Karena apa? Karena Jokowi nggak perlu orang seperti Bapak. Untuk apa Pak Jokowi panggil-panggil Bapak? Karena orang seperti Bapak tidak memberi masukan, tapi memprovokasi. Disinggung-singgung Marwarar Sirait, Rocky Gerung mempertanyakan sejauh apa kedekatan Marwarar dengan Presiden Jokowi hingga Karni Ilyas turun tangan membantu menjawab proyek SMK milik Jokowi sebagai kebohongan dan pemindahan IKN sebagai asal bunyi. Marwarar Sirait pun membela, menyatakan bahwa tak ada pemimpin yang sempurna. Marwarar Sirait mengatakan Jokowi akan berusaha menepati janjinya dan segera memberikan bukti nyata. Saat ditanya Rocky Gerung soal SMK, Marwarar menjawab, Itu SMK itu kan bab pertama yang pada waktu itu seluruh keterangan pers sama seperti optimisme Arab dan gagal kan? Pak Karni, saya sudah datang lihat bagaimana progres daripada pabrik SMK itu. Belum Rocky Gerung membayangkan biografi Jokowi dimulai dengan bab ngibul dan ditutup dengan asbun. Marwarar Sirait pun balik membayangkan seperti apa biografi Rocky ditulis. Karena itu tadi, Bayangkan jika IKN benar-benar pindah ke Kalimantan, akan banyak jet pribadi berdatangan demi KKN. Saat ia diinterupsi oleh Marwarar, Karni Ilyas akhirnya memutuskan rehat sejenak. Usai jeda, Marwarar Sirait kembali mendesak Rocky Gerung mengklarifikasi ucapannya soal KKN dan IKN. Inilah jawaban yang kemudian dilontarkan. Terus melontarkan bacotan tanpa henti, Rocky Gerung akhirnya menjatuhkan Marwarar Sirait dengan satu kalimat telak, "Anda kekurangan oksigen."